Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, semuanya Allah beri keridhaan sehingga keluarnya kita dari tempat ini Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir Alatos. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله جامعنا وإياكم في ذكر ميلاد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فنسأله المولى أن يكرمنا وإياكم بالاصطفاء والاحتباء في حزب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال الشفاعة العظمى في يوم لقاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة وعلمتنا به بعد الجهالة وبصرتنا به بعد العماية وهديتنا به بعد الغواية وعلى آله وأصحابه خيار السرايا خير السرية وعلينا معهم وفيهم يا ذا العلا ويا ذا العطاء السنية. أما بعد. Hadirin, hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, warga besar Musalla Nurul Iman, dan seluruh segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi saya minta digeser bangkunya karena nutupin nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bikin maulid kita yang kurang ajar, walaupun bahasanya sekedar nama, tapi nama ini bukan sembarang nama. Tulisan bukan sembarang tulisan. Kalau kita membelakangi aja bahasa Arab doang, dengan niat kita kurang ajar dengan bahasa Arab aja, itu haram di sisi para ulama. Apalagi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah tahun depan agak ditinggiin Nabi Muhammadnya, diatasin jadi nggak nutupin. Orang-orang yang ceramah juga aman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Peringatan-peringatan Maulid membawa cahaya yang lebih besar di dalam keimanan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap peringatan Maulid harusnya ada dampak yang luar biasa di dalam cahaya iman yang ada di dalam hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap hamba-hambanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap manusia itu punya tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan afdhalul makhluqin al-bashar wa afdhalul bashar al-muslimun wa afdhalul muslimin al-mu'minun wa afdhalul mu'minin al-ulama wa afdhalul ulama al-arifuna billah wa afdhalul arifina billah hum ahlur ridha. Paling afdalnya makhluk Allah itu manusia. Dari seluruh ciptaan Allah, alam semesta yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini
paling mulia dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara manusia yang lebih kadarnya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala itu para nabi, para rasul. Itu sepakat para ulama, enggak ada yang bisa derajatnya melebihi dari para ulama, para nabi dan para rasul dari malaikat-malaikat Allah, walaupun Jibril ketuanya. Tetap di bawah derajatnya para nabi dan para rasul. Dan banyak juga dari kalangan para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai derajat melebihi dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka bukan para nabi, bukan para rasul. Begitu juga para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, dari pembesar-pembesar wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka lebih derajatnya dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul bashar al-muslimun. Dan paling afdalnya dari kalangan manusia orang Islam. Jadi kita ini orang Islam ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk seluruhnya, kemudian makhluk manusianya, kalau kita punya nilai seorang muslim, itu sudah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita sujud di atas bara api. Kata Imam Al-Haddad, kalau kita sujud di atas bara api untuk membayar satu nikmat Allah, yaitu Islam yang Allah titipkan di dalam diri kita, gak bisa kita membayarnya. Makanya beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam hallat bisahah. Kita ini dalam kenyamanan, kebahagiaan, kegirangan apabila cahaya Islam dimasukkan ke dalam sahatul qulub, dalam hati kita. Orang boleh kaya, orang boleh jabatan tinggi, bahkan raja-raja, presiden-presiden, para menterinya. Kalau Allah haramkan nikmat Islam, hum hatabu jahannam. Gak perlu kita banggain mereka. Kenapa? Mereka adalah bahan bakunya neraka jahanam, dari bahan bakarnya Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau banggain dari bahan bakarnya jahanamnya Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita gak usah tertipu dengan perangainya mereka. La yaghurrannaka taghallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah katakan, jangan kalian tertipu, terpedaya dengan perangai orang-orang kafir, dengan gaya mereka, tampilan mereka, kedudukan mereka, jabatan mereka, kekayaan mereka. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit yang mereka dapati. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala dibanding yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang nikmatin di dunia harta, jabatan lebih dari Firaun? Enggak ada. Firaun 400 tahun enggak pernah sakit, enggak pernah ngeluh, hidupnya jadi dari pangeran jadi raja sampai matinya. Begitu juga Qarun, bendaharanya Fir'aun, mempunyai harta yang luar biasa. Tapi hasilnya ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan bukti hidup yang nyata untuk kita lihat sekarang di Mesir. Muminya masih ada, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 400 tahun. Taruh dia senang-senangnya 1000 tahun. Apa hasilnya? Hatabu jahannam, neraka jahannam. Mata'un qalil wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Apa yang mau dibanggain oleh Firaun sekarang? Dia lagi ngerintih. Tiap hari, tiap malam disodorin sambaran api dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Disiksa habis-habisan, tu'radu.
Neraka jahanam disodorin terus, ditampilin terus oleh Allah Subhanahu wa taala ghuduwan wa ashiyya. Udkhulu ala fir'auna asyaddal adzab. Masuklah kau wahai orang-orang yang ngikutin Fir'aun dan kelompoknya asyaddal adzab, kata Allah Subhanahu wa taala, siksa yang paling pedih nanti di neraka jahanam ya Allah di hari kiamat. Kita diajarin sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita benar-benar bangga menjadi seorang muslim. Karena kita ini alhamdulillahnya nggak ada yang perang ya. Ini ibu-ibu ada yang nggak umurnya 100 tahun? Nggak ada kan? Ngalamin nggak perang di Indonesia aja deh. Nggak ada yang ngalamin kita. Peperangan aja kita nggak pernah ngalamin. Mau komunis kayak, mau Belanda kayak, mau siapa kayak, Portugal kayak, mau Jepang kayak, kita nggak ngalamin. Dikasih mau ibu kita keluar bayi kita dari rahimnya, ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa bayar, tanpa susah payah, tanpa darah mengalir, tanpa pertempuran sampai medan perang sampai mati, nggak ada. Beda dengan para sahabat yang kita dengar ceritanya mereka, bagaimana perjuangannya untuk mempertahankan keislaman mereka. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekkah dalam keadaan disiksa, dianiaya, dizalimin, luar biasa. Begitu juga pengikutnya para sahabat, walaupun segelintir yang masuk Islam pada masa tersebut. Masanya Rasulullah SAW di kota Mekah belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa. Sholat di akhir masa ke-11 Hijri Bi'tsah, 11 daripada masa kenabiannya Nabi SAW di penghujung di Mekah, tapi belum bebas untuk melaksanakan sholat. Masih sembunyi-sembunyi mereka. Sampai masuknya Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah baru berani terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah perintahkan Nabi kita setelah masuknya Sayyidina Umar dengan keperkasaannya, Sayyidina Hamzah dengan keperkasaannya, membantu perjuangan Nabi dakwahnya di kota Mekah, baru Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasda' bima tu'mar. Sekarang terang-terangan wahai Muhammad dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'asimuka minan nas. Dan Allah jamin, Allah yang akan menjagamu, melindungimu dari gangguan manusia. Setelah itu Nabi nggak pernah mau ada orang jagain Nabi SAW. Yang dahulu masih para sahabat, awal-awal dakwahnya Nabi masih jagain rumahnya Nabi SAW. Ketika ayat tersebut turun, Nabi suruh pulang semuanya para sahabat, nggak usah jagain. Kata Nabi SAW, sudah turun ayat yang menjelaskan untuk aku dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Harisah yang masih jagain Nabi SAW. Waktu malam Nabi keluar, lihat, apa yang kau lakukan wahai Harisah? Bukankah sudah kukatakan kembali kalian ke rumah kalian masing-masing? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku kesini bukan untuk menjagamu karena aku yakin pasti Allah akan melindungimu. Tapi aku khawatir engkau butuh di waktu malam untuk berwudu, untuk melakukan hal-hal yang engkau perlukan di waktu sholatmu, di waktu malammu, maka aku siap untuk memberikanmu bantuan. Girang Nabi SAW, senang dengan perkataannya Harisah. Nabi mengatakan, idan salni ya Harisah matasya. Kalau begitu minta kepada aku apa aja yang kau mau. Kira-kira kalau orang ini pengapuran ya. Orang pengapuran ada yang jamin begitu, mintanya apaan tuh? Salni ma tasya, kata Nabi SAW. Minta apa aja yang kau mau. Diam Sayyidina Harisah. Dia pikir-pikir kalau minta dunia cemen banget. Minta akhirat, masuk surga doang, belum tentu bersama dengan Nabi SAW. Karena surga
Derajat-derajatnya luar biasa. Satu derajat aja kita beda 500 tahun perjalanan. Satu kata subhanallah, teman kita baca, kita nggak baca, itu udah satu derajat itu. Perjalanannya berapa? 500 tahun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti yang paling ngeluh, paling nyesel orang yang dikit dikirnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yatahassaru ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin marrat wa lam yadhkurillah fiha. Tidaklah menyesal orang yang ada di dalam surga ketika berada di dalam surga kecuali atas satu waktu dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bayangin kalau satu aja subhanallah kita kalah dengan teman kita 500 tahun perjalanan, bagaimana dengan 10, bagaimana dengan 100, bagaimana dengan 1000, bagaimana dengan 1.000.000. Zikir kepada Allah yang kita beda dengan teman kita. La ilaha illallah. Itu surganya Allah dipikirin Sayyidina Harisah. Kalau aku masuk surga, Nabi di atas yang paling tinggi, aku di bawah. Gak nyaman juga surga. Tuh lihat para sahabat Nabi berfikirnya bukan hanya fasilitas yang mewah yang Allah janjikan di dalam surga, tapi mereka mikirin gimana bisa ketemu Nabi. Orang-orang sini pikirin gitu gak? Bikin maulid tiap tahun, ada kepikiran nggak? Ada kepikiran nggak Bu? Mau ngimpi Rasulullah dah? Kepikiran nggak? Kalau mau sih semua orang kalau tanya mau. Kepikiran kagak? Orang dulu Bu, ngajarin anaknya umur 7 tahun, 8 tahun, baca 1000 sholawat kepada Nabi. Ditungguin tuh sama ibunya. Mau orang tuanya ditungguin nih anak ngimpi apa kagak nih. Karena orang-orang soleh dulu ngajarin murid-muridnya setiap pagi ditanya, hal fikum man yara Rasulullah? Apakah di antara kalian udah melihat Rasulullah? Udah mimpi Rasulullah? Setiap pagi ditanyain. Setelah sembahyang subuh ditanyain tuh murid-muridnya. Karena mereka yakin kalau sudah sampai ke titik berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang bukan orang sembarangan lagi. Karena untuk berjumpa dengan Nabi 70.000 hijab harus terbuka untuknya. Walaupun ulama mengatakan itu mujahadat yang luar biasa, tapi dicoba tuh dilatih. Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Habib Tahir bin Husain bin Tahir dipiara oleh enciknya Babah Maryam. Itu ngajarin nih ponakannya dua-duanya 1000 sholawat kepada Nabi. Kata enciknya ntar ya seminggu datang. Apakah di antara kalian ada yang mimpi Rasulullah atau tidak? Dua-duanya datang menciknya. Ya Hubabah katanya, aku lihat Rasulullah. Yang satu lagi mengatakan, aku lihat Rasulullah. Gak girang enciknya tuh. Beda sama kita kan. Oh kita udah loncat-loncatan. Ya Allah, nah Masya Allah. Udah ngelihat Rasulullah, udah mimpi Rasulullah. Mereka tidak. Karena mereka jiwanya kesatria. Walaupun perempuan. Gak senang dengan hanya berita mimpi. Ditanya menciknya. Ar-ra'aitum yaghadatan am manaman? Kalian ini berdua ngelihatnya dalam mimpi apa dalam keadaan sadar? Karena dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ra'ani faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamathalu bi wa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat diriku, sungguh dia benar-benar melihat aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Siapa yang melihat aku dalam keadaan tidur, dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Makanya dilatih. Kata anaknya, ya Ummah, katanya kita ngelihatnya dalam keadaan mimpi. Apa kata enciknya?
Kalau begitu engkau sama dengan perempuan yang ada di kota kampungnya namanya Masilah. Ini Masilah, semua perempuan Masilah mimpi Nabi SAW. Bayangin tuh, satu kampung rindunya luar biasa, cintanya luar biasa, keinginannya luar biasa, pemikirannya luar biasa, sampai bisa semuanya sekampung perempuannya ngimpiin Nabi SAW. Gak kurang, kata Ubabah Maryam ini, orang di sana gak kurang dari 15.000 zaman itu. 15.000 sholawat kepada Nabi setiap hari dan malamnya. Bu, berapa bu? Bu, ibu berapa? Bukan saya nanya 15.000. Ibu berapa selawatnya? Kalau hadir di maulidan aja deh megang tasbih gak bu? Saya dari perjalanan tadi Bekasi ke sini saya hitung-hitung hampir 3.000 bu. Bukan sombong-sombongan ini mah. Bukan. Mau ngingetin bahwa waktunya kita sangat luar biasa berharganya. Bayangin nanti bu, kalau kita beda tempat jangan salahin. Nah ibu nggak baca. Saya di jalanan aja masih inget, wah mau hadir maulid. Kalau ini aja rasa sudah hilang di pikiran kita, di generasi berikutnya gimana? Anak kita gimana? Cucu kita gimana? Masanya kita aja sebagai ibu, sebagai bapak, gak ada kesadarannya buat baca sholawat Nabi SAW. Hanya diingetin para ulama dengan peringatan-peringatan maulid agar kita sadar. Kita punya nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, bawa agama Allah Subhanahu wa taala Islam yang ada di dalam diri kita. Makanya nggak salah kalau orang-orang kafir zaman sekarang ini luar biasa banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka hanya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala tentang karikatur aja udah banyak berbondong-bondong masuk Islam. Dengan kejadian sekarang ini Palestina yang digempur begitu dahsyat dan bengis. Jutaan manusia masuk ke dalam Islam. Ingin tahu nih agamanya siapa yang ngajarin begitu dahsyat imannya mereka. Gak copot-copot, gak hilang-hilang, bahkan nambah semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam 3 doang. Yakin dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalan iktaraftumuha aw tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tayyibatan tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau bapakmu, anakmu, keluargamu, saudaramu, istrimu, pasanganmu harta yang engkau cari keberuntungannya, perdagangan yang engkau takut gagal di dalamnya, istana-istana rumah yang engkau senang berada di dalamnya, engkau lebih cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunggu tanggal mainnya kata Allah. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintah Allah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kaum-kaum yang fasik. Kita digolongin fasik kalau kita lebih cinta harta kita, cinta rumah kita, cinta anak kita, cinta orang tua kita, cinta saudara kita, cinta pasangan kita melebihi dari 3. Cinta Allah, cinta Rasulullah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir bingung. Jangan dilihat Ibu. Ibu bakal ngeringis kalau ngeliatnya.
Saya udah nggak kuat, awal-awal masih kuat, sekarang aja kita iman ini nggak udah luar biasa ini manusia diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang loh. Kalau hidupnya zaman Nabi mungkin Nabi di depannya. Sahabat di depannya. Para pembesar wali di hadapannya. Tapi dengan keadaan zaman yang penuh fitnah bisa Allah tampilkan di depan mata kita manusia-manusia yang tegar di dalam keimanannya. Sabar dengan ujian yang begitu dahsyat menimpanya. Mereka masih ngafalin Quran. Dengan bombardir yang begitu dahsyat. Bahkan di dalam sakit yang luar biasa, lantunan Quran yang keluar dari mulutnya. Akhir penghujung sakarat mautnya masih Quran yang keluar. La ilaha illallah. Ini didikan Bu. Ini ajaran Bu. Yang harus kita tanyain diri kita masing-masing. Udah berapa kali maulid kita datengin. Udah berapa maulid kita hadirin tiap tahun. Apa yang kita bawa ke rumah kita yang kita ajarin anak-anak kita. Keluarga kita, famili kita, kerabat kita. Untuk cinta Allah dan cinta Rasulullah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini nggak ada muncul keinginan di dalam batin kita, perlu dipertanyain tuh diri kita. Makanya tahapan muslim ini tahapan sebenarnya paling rentan. Kalau orang dagang tuh masih di bawah tuh. Masih tingkat di bawah aman. OMLM dulu. Lagi gencar-gencarnya kan ada posisi aman, ada posisi udah gak bakal turun, ada posisi waliyadzubillah mungkin dia jatuh, mungkin dia hilang dia dari bisnisnya. Dapetin kerugian yang luar biasa. Nah, Islam kalau nggak dipupuk, nggak ditanemin terus cinta Allah, cinta Rasul dan jihad di jalan Allah, di jalan Rasulullah, hati-hati. Posisinya belum aman. Makanya Imam Ghazali mengatakan wa afdalul musliminal mu'minun. Afdalnya seorang muslim adalah orang-orang yang beriman. Karena muslim aja kalau dia nggak jaga keimanan yang ada di dalamnya, makna iman di sini, makna yakin dengan Allah Subhanahu wa taala sudah ada di dalam dirinya. Bukan yakin dengan kata-kata. Yakin dengan cahaya Allah yang ditanam, dengan syariat Allah dijalanin, terus berkembang cahaya iman di dalam hatinya. Sehingga membuat karakter dirinya keluar sifat-sifat mulia di dalam hatinya. Sifat-sifat indah di dalam perangainya. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bukan hanya melakukan fasilitas perintah Allah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang zahir, puasa, salat, zakat, haji, umrah. Ini yang zahir ini. Ketika itu dijalankannya tanpa ada hati, ya biasa-biasa aja. Coba kita tanyain diri kita. Kita sholat, pernah nggak menghadirin hati kita? Kita ini lagi sholat deh, paling tidak itu kata ulama. Kalau menghadirkan sholat dari awal rukun sampai akhir rukun dengan seluruh aktivitas sholat, bacaannya, ayatnya, zikirnya, itu pembesar-pembesar wali aja nggak ada yang mampu untuk keseluruhannya. Imam Syafi'i mengatakan, laitani an akhsha fi raka'ah, katanya. Seandainya aku bisa aja satu rakaat khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hadir hatiku, faham apa yang ku baca, mengerti, membesarkan Allah di dalam salatku. Satu rakaat aja. Itu Imam Syafi'i. Oh, kita ke imam. Imam mau, imam apaan? Dalam hati kita ada kehadiran hati aja udah cukup tuh. Ya Allah, aku sekarang ingin sholat, menghadapkan diriku kepadamu. Walaupun jasadku menghadap kiblat, hatiku bersama engkau. Itu luar biasa. Itu kehadiran hati yang dinamakan oleh para ulama az-zikru istihdarul qalbi. Menghadirkan hati ketika kita berzikir, beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda setiap
orang diberikan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada orang gak punya ilmu tapi imannya, yakinnya dengan Allah, sifat-sifat mulia ada, karakter di dalam dirinya. Orangnya santun, orangnya baik, orangnya gak pernah nyakitin orang, jaga mulut luar biasa, pandangannya gak pernah yang nyeleneh, yang haram, telinganya juga gak mau dengerin kecuali yang baik-baik. Ada mengkarakter di dalam dirinya. Hatinya udah luar biasa dia, indah sekali dia punya hatinya. Ini orang-orang yang beriman. Beda dengan orang yang muslim tadi. Walaupun dia jalanin syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi zahirnya doang. Kalau sudah masuk cahayanya ke dalam hati, ini nikmatnya luar biasa. Beda. Makanya perlu tuh kita guru pembimbing, biar itu nikmat ketika kita melaksanakan syariat Allah masuk ke dalam tariqah. Makanya dinamakan oleh ulama sufi dengan tariqat. Tarikat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hasil syariat yang kita jalanin, amalan yang kita kerjain, ibadah yang kita lakonin dengan Allah Subhanahu wa taala agar membekas di dalam hati kita. Dan kalau sudah sampai posisi hati, ini posisi aman. Tinggal naik aja dia. Walaupun ya ketika ditanya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, hal yaznil mu'min? Hal yazni wali min awliyaillah? Apakah orang yang beriman bahkan wali min awliyaillah dia berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun beliau tidak menjawab iya, tapi beliau mengatakan masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu semuanya di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak bakal terjadi. Dia enggak jawab iya, dia enggak jawab tidak. Itu masyiatullah. Itu ketentuannya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang yang udah beriman, bahkan posisinya udah orang-orang ahlullah, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda-beda tingkatannya. Dan orang yang beriman, kalau dia naikin kualitasnya dengan keilmuannya, bahaya juga. Al-alimuna halka illal amilun. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang yang berilmu aja, dia akan binasa kalau dia nggak ngamalkan ilmunya. Orang yang ngamalkan ilmu dan dia amalin keilmuannya akan binasa kalau dia nggak ikhlas menjalankannya karena Allah. Orang yang ikhlas di dalam ilmunya, di dalam pengamalannya, fi khatarin azim, di dalam bahaya yang besar, yang bisa tadi itu menjatuhkan posisinya kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, afdalul mu'minin al-alimun. Yang paling afdal dari golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Dan kita di akhir zaman bukan seperti masa-masa dahulu, Bu. Kita harus benar-benar waspadanya lebih besar lagi. Karena kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Bukan akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Karena kalau akhir zaman tandanya udah semuanya ada kata guru kita. Yang kecil, yang tengah-tengah, yang besar-besar udah ada. Tinggal yang 10 yang besar-besar yang belum Allah tampakin. Dari perjudian yang sudah luar biasa, pelacuran yang sudah luar biasa, minuman keras yang sudah berganti nama dan merajalela di mana-mana tempat, durhaka kepada orang tua, kehancuran perekonomian dunia, sudah ada tuh di mana-mana udah. Rasulullah perintahkan kita sebagai umatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibukain sama Allah Subhanahu Wa Taala gambaran perjalanan daripada setiap kaum daripada umatnya.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya tiba-tiba nangis Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat kau menangis wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Lau ta'lamuna ma'alam latabkuna katsiran wa latadhakuna galila." Kalau kalian tahu apa yang aku diberikan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi Rasulullah tidak membuka rahasianya kecuali kepada Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman, ahli sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Sayyidina Anas bin Malik. Dari kecil dipiara sama Rasulullah, diperintahkan sama Rasulullah untuk menjaga rahasianya Rasulullah di dalam rumah tangganya, Sayyidina Anas. Adapun Hudzaifah ibn al-Yaman, dia diberikan oleh Rasulullah ilmu yang bisa mengetahui mana orang mukmin, mana orang munafik. Dan dia banyak dikasih tahu oleh Rasulullah tentang kejadian-kejadian yang akan berlanjut setelah masa kematiannya Rasulullah sampai hari kiamat. Hudzaifah bin al-Yaman. Kata Hudzaifah, kalau para sahabat bertanya dengan Rasulullah hal-hal yang baik dalam hal-hal ibadah, aku bertanya yang nyeleneh tentang hal-hal yang buruk yang akan terjadi di umatnya sampai hari kiamat. Dijelasin sama Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Di antara yang perlu kita khawatirkan di dalam masa kita ini, Rasulullah sudah peringatkan, ta'ti ala ummati fitan ma ba'daha asyad wa ma ba'da asyad. Akan datang fitnah-fitnah di umatku yang setelahnya lebih dahsyat, setelahnya lebih dahsyat. Kejadian setelah sahabat Rasulullah bergulir kepada tabi'in lebih dahsyat, bergulir kepada tabi'in lebih dahsyat. Terus sampai masa kita ini udah luar biasa dahsyatnya. Dan Rasulullah ingatkan, kata Rasulullah, "Inni aral fitana tatakhallalu fi buyutikum ka'amthalil batar." Kata Rasulullah, aku lihat fitnah-fitnah masuk rumah-rumah kalian seperti air hujan derasnya. Apaan kira-kira? Apaan kira-kira? Kata ulama, handphone kita itu. Orang mau ngelihat apa aja di handphone ada nggak? Yang baik, yang buruk, semuanya ada. Ini pedang yang luar biasa dahsyatnya, senjata yang luar biasa hebatnya, lebih nuklir ini. Kalau orang sekarang takut dengan nuklir, ini handphone lebih dari nuklir. Ngancurinnya ke dalam-dalam. Kalau kita dibom doang mati selesai kita. Tubuh kita doang hancur udah selesai. Tapi ini ngancurinnya luar dalam. Mata kita rusak, telinga kita rusak, hati kita rusak, badan kita dibuat rusak. Dengan sekarang ada nada-nada yang waliyadzubillah bikin orang fly. Nah, anak muda tahu nih, belaga-belaga bego nih. Bu, ada sekarang irama-irama di handphone anak-anak kita, dia bisa nge-fly hanya dengar irama doang. Ini Yahudi, setan, dedengkotnya iblis tahu banget ilmunya lebih daripada apa? Daripada ulama, kata kita punya guru. Iblis ini ilmunya lebih dari para ulama, lebih dari para nabi di dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat mereka paling unggul. Para ulama, para anbiya itu unggul. Tapi urusan dunia untuk kerusakan, iblis dengkotnya. Karena hidupnya aja udah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh masih hidup. Ilmu apa yang gak diketahuin sama iblis? Mau ilmu madhab apa lagi yang gak diketahuin sama iblis? Madhab apa aja dia tahu iblis. Dia tahu cara ngeracuninnya, ngerusak umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudinya takut, megang handphone orang-orang Yahudi ortodoknya takut. Jangankan handphone anaknya, televisi aja mereka khawatir kalau ditonton oleh anak-anaknya. Kita geranjingan kita. Bu, jangan lihat handphone saya cakep nih, handphone dikasih bu. Ya Habib bilang handphonenya cakep banget, dikasih, nggak pernah beli. Dan ini dikasih karena orangnya tahu kita buka kitab. Jadi kalau kitab kan lebih lega ya, lebih gede bacaannya, lebih jelas. Nah kita udah kena min, udah kena plus lagi. Ini dahsyat ini. Kata Nabi, masuk ke rumah-rumah kalian, bahkan sekarang ke kantong-kantong kita. Oh di dalam rumah mungkin anak kita bisa sembunyi-sembunyi di dalam kamar, kita nggak tahu. Di dalam kamar mandi, wallahu alam.
Ini pedang yang sangat jahat, ini senjata yang luar biasa ngancurin umatnya Nabi SAW. Ini yang perlu kita waspada. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kaqit'il laylil mudlim la yanju minha illa man ahyallahu qalbahu bil ilmi. Wa fi riwayat man nawwarallahu qalbahu bil ilmi. Cepat-cepat kalian beramal, kata Nabi SAW. Akan datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin malam semakin gelap. Dari maghrib kita masih bisa ngelihat dah. Udah malam sekali makin gelap, makin gelap, makin gelap. La yanju minha, kata Nabi, tidak selamat dari fitnah-fitnah tersebut kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Iman udah luar biasa, yakin sudah ada di dalam hati kita, tapi kalau kita nggak hiasi dengan ilmu bahaya. Karena fitnahnya luar biasa. Ibu bisa dibegoin dengan anaknya, bapak bisa dibodohin dengan anaknya. Seolah-olah dia sembahyang, seolah-olah dia baca zikir, seolah-olah dia baca wirid. Otaknya kemana-mana. Kita bisa baca anak kita kalau kita pelajarin tuh ilmunya. Raut mukanya, psikolog. Anak sekarang lagi Masya Allah nih. Pengaruh handphone ini banyak yang gila, Bu. Udah pernah tahu belum? Analisa dokter sekarang berapa ribu bahkan jutaan setiap hari orang stres gara-gara handphone. Ada yang gilanya karena game, ada yang gilanya karena judi online, ada yang gilanya karena tontonan-tontonan yang rusak moralnya, hal-hal porno, aksi pornografi dan yang lain-lainnya ditampilkan di dalam handphonenya. Ini yang rusaknya luar biasa. Makanya kalau mau jadi anaknya psikiater sama psikolog zaman sekarang insya Allah untung. Karena banyak banget yang stres. Kita punya murid pesantren, Ibu. Itu nggak kurang dulu berapa orang pasti kita bawa ke psikiater. Karena mulai aneh-aneh. Gelagatnya aneh-aneh. Emang orang tua kurang ajar juga. Kalau anaknya udah rusak masukin pondok. Dia udah nggak bisa ngeladenin di rumahnya. Guru-gurunya anak orang pesantren disuruh ngurus dia. Itu anak ada aja ceritanya. Ada yang gila dengan tontonan film-film yang anarkis-anarkis. Bahkan yang luar biasa, kita nggak bayangin umur 8 tahun nontonnya orang-orang yang kejem-kejem. Apa dipanggilnya? Orang-orang yang kejem tuh psikopat. Ini orang anak 8 tahun nontonnya psikopat. Gimana dia bisa cincang-cincang orang, bisa bunuh orang dengan sadis. Ini apa ini? Gak bisa kita tanggulangin ke pondok, masuk kita kasih wirid, kita bacaan, otaknya udah mau nonton aja. Ini dahsyat ini ibu-ibu. Orang tua kalau udah mulai gelagat anaknya gak beres, harus lebih peka zaman sekarang. Apalagi sekarang tuh macem-macem sekarang, narkoba dengan jenisnya luar biasa udah. Permen anak-anak, makanan anak-anak, semuanya dijejelin sama Yahudi. Dan orang-orang yang cari keuntungan dengan kerusakan umat Islam. Karena mereka hidupnya gambling. Orang kafir hidupnya gambling, judi dia. Dia memperkaya diri. Gak ada rasa takut dengan Allah. Gak ada rasa takut dengan masuk neraka. Gak ada rasa takut dengan masuk ke dalam siksa kubur. Gak ada mereka pikiran itu. Bagaimana dia nikmatin senikmat-nikmatnya di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarin umatnya Rasulullah, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari apa-apa karunia yang Allah berikan kepada kalian untuk hari akhirat. Jadi jangan bilang enggak, kita hidup harus sebanding, dunia sama akhirat harus berjalan. Siapa bilang? Kalau orang udah pikirannya dunia,
hancur akhiratnya. Sedikit aja otaknya tersentuh dengan pikiran untuk memperkaya diri dengan melupakan Allah, ditinggalin sholat, ditinggalin ibadah, ditinggalin hal-hal kebaikan. Hanya otaknya duit, hanya otaknya harta, hanya otaknya tahta, rusak dia. Maka Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Tapi Allah Subhanahu wa taala profesional. Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Tapi dunia untuk akhirat. Jangan dunia untuk kesenang-senangan, untuk foya-foya. Untuk menghabiskan waktu, untuk waliyadzubillah bermain hal-hal yang lacur, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bala, ini musibah, ini malapetaka ini. Gak ada ulama yang mengatakan kalian boleh bersenang-senang dengan dunia kalian sampai keluar batas. Ada gak? Gak ada. Jangan lupakan bagianmu dari dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalian memiliki dunia, jembatan untuk akhiratmu. Ingat kepada hari kembalimu, ingat ke dalam kuburmu, ingat dengan kematianmu. Kalau orang sudah pikirannya akhirat, udah cakep, dia punya semuanya. Dia punya duit, nggak pelit. Dia punya jabatan, takutnya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya wanita di sampingnya akan membawanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bangunin dia tengah malam, ibadah bareng-bareng, ajak baca Quran suaminya, ajak baca wirid suaminya, ratibal haddad, ratibal atas, tiap maghrib ada yasin, mau tidur ada tabarak, pagi baca waqiah, enak. Ini orang dulu begitu tuh. Coba orang sekarang tanya. Boro-boro. Nangis kita nih. Ajaran-ajaran orang-orang tua kita makin habis. Gak ada yang ngajarin lagi. Adanya bid'ah. Mau maulid bid'ah. Mau tahlil bid'ah. Mau ziarah kubur bid'ah. Mau ini bid'ah. Kayak dia doang yang punya tahu urusan agama. Ulama-ulama dulu tahu. Kenapa? Merosot umatnya Rasulullah di dalam sisi keislaman, dalam sisi keimanan, dalam sisi keilmuan. Harus ada wadah-wadah nih yang nampung. Harus ada bazar-bazar yang merubah dosa-dosa yang begitu bergelimang di dalam diri setiap manusia. Dengan hadir di satu maulid, dalam hadir di dalam satu istighatsah, dalam hadir di dalam acara-acara ijtima ahlullah Subhanahu wa taala. Orang-orang kumpul dari para habaib, para kiai, para wali. Itu pasti pembersihan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Disucikan hatinya, disucikan pikirannya. Banyak mereka yang taubat, banyak mereka yang dahsyat keluar dalam satu majlis menjadi orang yang suluk, ahli ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang dari kualitas orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak gak? Banyak. Majlis Rasulullah SAW, Bu, dulu Habib Mundir itu preman-preman, begajulan-begajulan, orang-orang pangki. Fang apa pangki namanya? Orang-orang jalanan direkrut sama mereka. Timnya dengan Habib Mundir duduk dengan mereka di tempat-tempat lampu merah, gaul dengan mereka, diajak, diseret dikit ke rumah orang, baca maulid yuk. Tuh kadang-kadang bukan jam 8, bukan yang wajar-wajar, Bu. Saya pernah ikut jam 1 malam. Ya, saya bilang, Bib, aneh ngajar, majlis aneh banyak, abah aneh warisin majlis-majlis, kalau aneh ikutin ente berantakan semuanya. Kalau antum mulainya pagian dikit dah, aneh bantu dah. Berjalan beliau sendirian dulu tuh. Gak ada teman-teman yang mampu dengan dia, tukang begadang. Itu yang hadir preman, yang hadir begajulan, yang hadir jagoan, yang hadir jawara, yang hadir orang-orang tukang teluh, tukang santet. Yang tadinya nyantet beliau, ngeluh beliau, tobat di tangan beliau.
Katanya sih orang Depok. Katanya Bu. Orang Depok ada yang menuduh saya apa kagak nih. Itu balik. Belajar agama, belajar lagi dengan beliau sampai jadi tekun ibadah. Hadir maulid, majlis Rasulullah di mana aja dia yang backingin. Di Tanjung Priuk tuh. Masih ada sampai sekarang tuh. Jagoannya Priuk. Kalau udah masuk situ, udah aman kita dah. Karena backingannya jagoan situ. Gak tahu Depok ada gak yang bisa begitu tuh. Kalau Habib masuk udah amanin deh sama kelompoknya Imat deh terutama deh. Tapi Depok sih nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada sedikit. Ini zaman kita ini perlu peringatan-peringatan Maulid. Untuk apa? Ingetin kita lagi. Ingetin gimana? Cinta kita ini udah banyak yang jauh dari hakikatnya. Mungkin cinta basa-basi iya. Bu, kalau cinta basa-basi enak gak? Itu yang belum kawin tanya deh. Kalau cinta basa-basi akhirnya jadi gimana? Stres tuh perempuan. Terus satu ada yang stres sampai sekarang belum kelar-kelar. Cintanya basa-basi. La ilaha illallah. Zaman sekarang dengan Allah, dengan Rasul harusnya lebih kuat kita hubungannya. Kenapa? Dahsyatnya gelombang fitnah, hoaks, segalanya macam musibah, malapetaka, ujian udah depan mata. Kita ini udah beberapa bulan nih. Wah, akan terjadi gempa maha dahsyat. Kalau orang yang beriman sih dia terima tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang yang rendah pikiran udah stres tuh, Bu. Apalagi yang otaknya dunianya, gua capek-capek nih ngumpulin motor, mobil, rumah. Akhirnya dikasih musibah, malapetaka sama Allah sekelebatan hilang nih. Stres banyak, Bu. Itu aksi-aksi orang-orang PKI begitu, bikin rusuh di tengah-tengah masyarakat, pemikirannya dibikin takut luar biasa. Padahal orang-orang yang beriman, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tenang katanya. Hilang seluruh kesumpekanku dengan perkataan Allah, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, mau bala, mau musibah, mau malapetaka, mau sakit, mau ketimpaan, apa aja. Kalau Allah sudah tentukan di alam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa nolak. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah enggak kehendaki, enggak bakal terjadi. Tenang mereka. Tapi tenang ini gak cukup dengan iman doang tadi, dengan ilmu. Ilmu ini yang memfasilitasi iman kita membuktikan teori-teori yang Allah janjikan. Kalau engkau baca ini doa, kalau baca ini zikir, kalau engkau amalkan ini, engkau akan tenang di dalam hidup. Engkau akan nyaman di dalam hidup. Engkau akan didatengin dunia. Dunia akan datang seperti budak ke dalam dirimu. Kalau engkau lakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi perlu ilmu. Ilmu nggak cukup juga. Makanya orang-orang berilmu kadang-kadang ada yang sedeng juga. Ada yang sedeng, banyak nggak? Berilmu dia, kelihatannya ada imannya dia. Tapi banyak yang keluar batas dia. Ilmunya tidak menyadarkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang di jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya hanya tameng dirinya aja untuk mencari kepuasan hawa nafsunya. Dunia dan harta bendanya inginnya dihabis-habiskan untuk senangan hawa nafsunya aja. Ada. Dia jual agama Allah dengan harga yang murah. Dia jual ajaran-ajaran Rasulullah dengan harga yang murah. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus ilmu mencapai tingkatan tertingginya ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Wala budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli an-nufusiz zakiyyati
minal ulama'il arifina bi rabbihim fa in lam tajid fasidqu afdalu matiyati. Harus wajib bagi seorang yang ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kedudukan yang disediakan oleh Allah dari kekasih-kekasih Allah. Dari siapa? Dari seorang guru. Gak bisa jalan sendirian, Bu. Gak ada wali, pembesar wali yang dilantik oleh Allah tanpa seorang guru. Gak ada. Gak ada orang yang kenal dengan Nabi, gak ada orang yang dekat dengan Allah tanpa seorang guru. Gak ada. Semuanya melalui guru mereka sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dianjurkan menabi. Di dalam Ibn Sirin perkataannya mengatakan, Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Tahuilah, ilmu ini agama kalian, maka hati-hati kalian ngambil dengan siapa kalian ngambil ilmu. Tak sembarangan. Ada orang yang punya hubungannya kuat dengan Allah, kelihatan ketika dipandang, idza ru'u yushharu dzikrullahi wa hum sima 'alal jibahi min khaufi dzil jalali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika dipandang orang yang berilmu, yushharu dzikrullah, orang langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terpancar dari wajahnya cahaya yang masuk menembus batin seseorang yang ingat dia sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dosa yang dilakukan, umur sudah berjalan, anak masih berantakan, keluarga masih nggak ada yang sholat, masih nggak ada yang kenal Quran, masih nggak ada yang zikir dengan yang baik, nggak ada ratib di dalam rumah, nggak ada benteng yang ada di dalam rumah dalam keimanan dan keislaman dirinya. Ketika dia memandang seorang guru yang penuh cahaya, sadar di otaknya, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam keimanan hatinya untuk memperbaiki dirinya. Wahum sima 'alal jibahi, ada tanda cahaya di keningnya, kata Habib Abdullah Haddad. Bukan tanda hitam, bukan, Bu. Tanda hitam itu gosok-gosok aja tiap hari di karpet, sejadah hitam insyaallah. Tapi ada pancaran cahaya yang luar biasa Allah masukkan ke dalam pandangan matanya sehingga masuk ke dalam hatinya. Dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin hadir di dalam zikirnya dengan Allah, di dalam ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu rasa takut yang tinggi dari seorang yang mempunyai ilmu, dengannya dikenal orang tersebut orang yang berilmu. Gak sembarangan dia memandang, gak sembarangan dia ngedengar, gak sembarangan dia berucap, gak sembarangan dia bergerak, gak sembarangan dia berperangai. Semuanya dia coba tapaki jalannya dengan satu dengan gurunya sampai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang kan pakai cincin aja dengan pakai jam banyakan mana? Cincin kata guru kita kemarin sunnahnya Nabi, jam pakai jam tangan emang sunnah Nabi. Siwak sunnahnya Nabi, rokok. Kalau ente pakai jam, sholat nggak akan ada pahalanya. Ente pakai cincin, bukan promo nih. Habib tukang cincin soalnya. Cincin ente sembahyang 1 rakaat 70 rakaat dibalas oleh Allah. Bahkan satu riwayat, satu sholat dengan cincin menggunakan cincin untuk ikut sunnahnya Nabi, dia dapat 70 kali lipatan sholat dari orang yang enggak menggunakan cincin. Sama dengan siwak. Ini sunnah Nabi SAW. Pakai jubah, pakai pakaian putih, pakai imamah, pakai rida. Ya walaupun saya enggak anjurin semuanya pakai langsung, jangan. Entah kelihatan bodohnya kita. Belajar dulu. Kalau orang dulu sampai dia pakai belajar ilmu fikihnya sampai minhaj. Khatam kitab minhaj baru ditalbis sama gurunya. Baru dipakaikan imamah sama gurunya. Minhaj pedoman para fuqaha Syafi'iyah. Imam Syafi'i punya pedoman ulama-ulamanya kitab minhaj. Minhajut Talibin.
Di dalam kitab Minhajut Thalibin itu pelajaran fikih Syafi'i yang paling dominan, kuat pendapat-pendapatnya. Kalau udah sampai situ boleh dah. Kalau belum jangan dulu. Baru belajar Safinah, baru belajar Fathul Gharib, baru belajar Mukhtasar, jangan dulu dah. Ada rasa malu dulu dah. Pakai boleh tiap Jumat. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar dia nggak peduli dengan para fuqaha, dia nggak peduli dengan pendapat para ulama, dia ingin benar-benar ngikutin Nabi, silahkan. Ada dari kecil anak-anak di Hadramut, dari kecil dia udah berani pakai imamah, berani pakai jubah, berani pakai, dinasehatin dengan ulama-ulama. Jangan, ini kebiasaannya para ulama-ulama kita, anak-anak kecil nanti setelah dia balik, setelah dia kawin baru ditalbis. Dia nggak mau tahu, dipakai aja. Tapi subhanallah, jadi orang besar tuh orang. Ada lagi datang ke Indonesia, saya kenal banget orangnya. Saya nggak usah sebutkan namanya. Itu dari kecil tuh, pakai imamahnya lebih besar dari guru-guru. Gurunya paling 4 trap ya, 3 trap. Bro, pakai imamahnya 7 trap. Dari kecil begitu, sampai sekarang begitu. Dan ini trap-trapan ini bu, gak sembarangan juga ini. Oh, kita dulu kasihnya hanya izin 3 trap. Udah dakwah puluhan tahun, boleh dia naikin 4, boleh naikin terus. Itu dibimbing sama guru bu. Kalau kita mau berjalan sendirian ngaco yang ada. Kita punya hawa nafsu sedikit aja bisa ngelempar kita ke neraka jahanam. Makanya dikatakan oleh para ulama, qatratun minan nafs tahdimu bihar minal ilm. Satu tetes dari hawa nafsu bisa ngancurin lautan dari ilmu. Sekarang ini banyak ulama-ulama yang dijebak-jebakin, terutama para habaib. Dirusak dengan perempuan-perempuan nakal. Naudzubillah. Kena aja, udah hancur nama baiknya, hancur keilmuannya, nggak dianggap sama orang. Hancur nggak? Makanya dihati-hatikan oleh para ulama kita, perhatiannya, kecamannya luar biasa. Jangan ikutin hawa nafsu kalian walaupun setetes. Mesti jaga luar biasa. Tapi orang-orang yang punya guru, gurunya yang akan kontrol dia. Gurunya akan bimbing dia. Terkadang guru tahu nih anak nakal, biarin deh. Dia nyemplung ke dalam lautan dunianya, nanti diselamatin lagi sama gurunya. Kalau punya guru. Punya enggak guru? Kadang-kadang manusia ini kalau kejedot baru sadar bu ya. Ya enggak bu? Ada anak kita bandolnya luar biasa, nasehatin apa aja nggak mempan. Tapi ketika kejedot dia, ada aja kena. Kakinya patah, mulai jalannya nggak lurus. Dia sadar, ya Allah, mak gue dulu baik banget, udah gue dinasihatin, jangan kebut-kebutan, gue nggak sadar-sadar. Sekarang gue ada cacat, orang panggil gue kagak bener, pengkor. Baru dia sadar, baktinya sama orang tuanya beda, ibadahnya sama Allah beda. Kenapa? Udah kejedot. Manusia ada yang begitu. Tapi kalau dibimbing sama guru, terus diarahkan. La ardaha linnar wala lil'ar. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, aku gak ridha muridku kena masuk ke dalam api neraka, bahkan dilecehkan orang manusia. Dijaga. Gimana guru-gurunya? Siapa guru-gurunya? Min ahlin nufusiz zakiyati. Dari orang-orang yang jiwanya sudah suci. Gak bisa diombang-ambingin dengan hawa nafsu. Gak bisa dibisikin oleh syaitan. Gak terpengaruh dengan dunia. Bersih hatinya. Suci jiwanya. Bersih pikirannya. Hanya untuk Allah dia hidupnya. Siapa? Minal ulama'il arifina bi rabbihim. Dari kalangan para ulama yang makrifat dengan Tuhannya. Bukan hanya sekedar ulama. Ulama bisa teori, tafsir, hadis, sirah, usul, fikih, alat dikuasain. Tapi kadang-kadang, waliyadzubillah tadi, satu tetes hawa nafsunya menenggelamkan dia dengan keilmuannya. Tapi orang-orang yang sudah makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang patut kita ngambil keilmuan kita dengan mereka.
Kata Habib Abdullah Haddad, kalau nggak dapat fa'in lam tajid, kalau engkau nggak dapat orang seperti dia, fasidku afdalu matiyati. Maka jembatan untuk sampai kepada guru tersebut adalah kesungguhan dalam diri kita. Orang-orang dulu tuh sungguh-sungguh luar biasa, Bu. Nyari guru hampir nyebrangin lautan, samudera dia ke Mekah. Dari Tanara, Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Mangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Mangkabawi, Syekh Yasin Al-Fadani. Ngapain mereka ke Mekah, tinggal di sono, nuntut ilmu di sono? Mereka ingin mendapatkan seorang guru yang luar biasa yang mereka cari-cari dalam kehidupannya. Imam Ghazali cari gurunya sampai ke Dimishq, ke Syam. Beliau orang Tus, antara Irak dan Iran. Pindah, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, nyari guru yang bisa menghadirkan kenyamanan, ketentraman, keindahan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nggak ada yang begitu keinginannya, nggak ada yang sungguh-sungguh. Padahal kata Imam Al-Junaid, lau sadagal murid lawajadul masyayikh indal abwab. Kalau seorang murid benar-benar sungguh-sungguh di dalam hatinya untuk menjadi orang-orang pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah, dia akan dapetin gurunya depan pintu. Tapi nggak ada yang ngajarin kesungguhan lagi. Nggak ada yang ngajarin ilmu-ilmu seperti ini lagi. Anak kita dilepas dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dengan mainannya, dengan televisinya, dengan handphonenya. Nggak kenal agamanya, hatta juz amah nggak bisa baca. Baca Quran apalagi, baca ratib apalagi. Dikir-dikir para aulia nggak ada yang tahu. Hizib-hizib para aulia nggak pernah diamalin. Amalan-amalan sunnah nggak ada yang hidup di dalam dirinya, nggak ada yang hidup di dalam rumah tangganya. Gimana dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana nggak kacau zaman kita? Maka ayo, sekarang banyak ulama-ulama buka wadah-wadah ilmu, dan kita bisa pilih-pilih tuh orang-orang yang enak kita pandang. Ingat kita sama Allah, sadar kita dengan keadaan diri kita, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan di rumah tangga kita nggak bisa ngajarin anak kita. Banyak ulama-ulama yang buka wadah-wadahnya untuk kita bersihin. Yang sudah kotor kita rapiin tuh anak, yang kurang-kurang kita sempurnain itu anak. Kita tumbuhin kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah, dan jihad di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini daripada tujuan peringatan Maulid. Bukan hanya dengar, makan, selesai. Dengar gosidah, lantunan lagu-lagu gosidah, selesai. Jangan. Ada Maulid pengaruh besar di dalam diri kita untuk kita lebih dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dan ada perjuangan, pengorbanan untuk mencapai itu. Tanpa itu semuanya kita akan hidup sia-sia dan penuh dengan penyesalan dunia dan akhirat. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi anak keturunan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang diri kita, keluarga kita, suami istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan harta benda kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan semuanya alat untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا معثوما. اللهم انظر إلينا نظر الرحمة تدفع عنا وعنهم كل غمة وجلاء كل ظلمة. كن لنا ولكم في كل مهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا على محبتك ومحبة نبيك وأمتنا على ذلك واسلك بنا في خير مسالك وأنت راض عنا يا خير مالك يا مالك الممالك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.
Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Habib Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir Alatas